Baik, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita kembali di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dalam pelajaran ketiga yang berjudul Kuasa Yesus yang Ditinggikan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu meminta kuasa Roh Kudus untuk mengertiakan pelajaran sekolah sahabat ini. Saya mengundang teman saya untuk berdoa. Yang baik, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih sayang yang Kau telah tunjukkan kepada kami. Tuhan, pimpin kami, berikan kami pengertian dari surga supaya kami dapat belajar firman-Mu dengan baik dan melakukan semua perintah-Mu di kehidupan kami sehari-hari. Dosa kami banyak ini Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Saudara Marcel atas doanya. Saat ini kita akan membahas kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada pelajaran ketiga, kuasa Yesus yang ditinggikan. Kuasa Yesus yang ditinggikan. Sebenarnya inti dari pelajaran sekolah sahabat kita ini membahas bagaimana Yesus telah ditinggikan di atas segala kekuasaan yang ada di dunia, bahkan yang ada di sorga. Saudara Marcel, di dalam pelajaran kita, pelajaran hari Minggu dikatakan berdoa dan mengucap syukur. Kira-kira apa yang dimaksud dengan berdoa dan mengucap syukur ini? Apakah ada hubungannya berdoa dan mengucap syukur? Silakan Saudara Marcel. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kita masuk ke pelajaran hari Minggu, berdoa dan mengucap syukur. Apakah hubungan doa dan mengucap syukur itu ada hubungannya? Ada hubungannya, tentu. Karena doa itu adalah puji-pujian dan ucapan syukur. Karena terkadang kita di dalam doa kita menangisi atau meratapi masalah dalam hidup kita. Tetapi Paulus mengajarkan kita, dan sebelumnya juga mengajarkan orang-orang di Efesus, bahwa memuji dan mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga jangan ada henti-hentinya kita berdoa kepada Tuhan. Seperti 1 Tesalonika 5:17 katakan, tetaplah berdoa. Karena kita hidup dengan keterlibatan dengan Allah. Oleh sebab itu kita harus panjatkan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Dia, karena kuasanya yang telah berada di dalam diri kita. Seperti yang dikatakan di dalam ayat inti kita, saya mengambil kutipannya, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi Yesus itu ada berkuasa, sehingga kita harus panjatkan puji-pujian dan syukur kepada Dia, karena Dialah yang patut disembah. Seperti itu, Pendeta. Jadi kita masuk ke pelajaran selanjutnya, yaitu hari Senin. Mengalami pengertian dari Roh Kudus. Maksudnya itu pengertian seperti apa sih, Pendeta, yang kita terima dari Roh Kudus? Baik, terima kasih. Jadi di dalam pelajaran kita ini kita akan belajar bagaimana hubungannya antara berdoa, mengucap syukur, dan meminta pengertian melalui Roh Kudus. Jadi salah satu komunikasi kita kepada Tuhan ialah melalui berdoa. Paulus berdoa dan meminta supaya jemaat Efesus meminta pengertian kepada Tuhan Yesus Kristus untuk mengenal kuasanya, mengenal kuasa Yesus, kebangkitan Yesus, dan segala sesuatu telah berada di bawah telapak kaki Yesus. Bagaimana caranya? Yaitu melalui meminta kuasa Roh Kudus dengan berdoa kepada Tuhan. Seperti dalam ayat inti kita dikatakan, melalui Roh Kudus orang percaya akan mengetahui betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga. Efesus 1 ayat 19 dan 20. Jadi saudaraku, ketika meminta kuasa Roh Kudus, maka kita akan mengerti betapa hebat kuasanya bagi kita yang telah percaya akan kebangkitan Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan. Itulah harapan dari Paulus ketika dia menyampaikan bahwa dia selalu mengingat
jemaat Efesus dalam doanya, supaya jemaat Efesus dapat memperoleh Roh Kudus untuk mengerti kuasa kemuliaan Tuhan yang telah ditinggikan. Jadi meminta Roh Kudus dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19, di situ kita boleh mempelajari 4 hal mengapa kita harus meminta pengertian Roh Kudus. Yang pertama ialah ketika kita meminta pengertian Roh Kudus, kita akan belajar untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itu dia. Dan yang kedua ialah ketika kita meminta Roh Kudus, kita akan mengerti bagaimana pengharapan di dalam panggilan Tuhan Yesus. Dia memanggil kita, dia memberikan pengharapan bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Masih ada harapan, saudara. Dan yang ketiga ialah ketika meminta Roh Kudus, kita akan mengerti bahwa kemuliaan Yesus telah ditetapkan dari atas segala-galanya. Dan yang terakhir ialah ketika kita meminta pengertian Roh Kudus, maka kita akan dituntun untuk mengerti bagaimana kuasa Yesus telah ditinggikan dari atas segala-galanya. Dan kita akan mengerti bagaimana luasnya ternyata cakupan kasih Tuhan itu bukan hanya kepada kita, tetapi kepada seluruh dunia, bahkan di dunia yang akan datang. Makanya dikatakan bahwa di dalam pelajaran kita hari Senin, paragraf terakhir dikatakan ketika Paulus berdoa memohon pemahaman rohani tentang betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, ia membayangkan Roh Kudus membawa pemahaman baru tentang besarnya kuasa Allah dan mewujudkannya dalam pengalaman mereka. Jadi saudaraku, Roh Kudus itu begitu penting di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Oleh karena ketika memperoleh Roh Kudus, ketika Roh Kudus telah berada dalam diri kita, maka kita akan memperoleh pemahaman baru tentang kasih pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus, dan bagaimana baiknya Tuhan kita itu di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, tetaplah hidup bersama dengan Roh Kudus. Tetaplah minta Roh Kudus dalam kehidupan saudara, sehingga saudara terus dituntun untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Allah, apa panggilan Allah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan dalam pelajaran kita di hari Senin, dan kita akan lanjutkan dalam pelajaran hari Selasa, mengambil bagian dalam kuasa kebangkitan. Nah, saya akan lemparkan pertanyaan ini kepada saudara Marcel. Mengambil bagian dalam kuasa kebangkitan, kira-kira mengambil bagian apa ini yang dimaksud dalam pelajaran kita di hari Selasa? Silakan saudara Marcel. Baik, terima kasih Pendeta. Jadi kita masuk ke pelajaran hari Selasa, bahwa kuasa kebangkitan adalah yang punya Yesus. Yesus mempunyai kuasa untuk kebangkitan dari bangkit dari kematian. Karena dia telah melampaui dunia ini. Dan jika dia tidak mati, maksud saya jika dia tidak bangkit dari kematian, dia di kayu salib, itu adalah hanya sia-sia kematiannya. Karena tujuannya dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Jadi jika dia mati tapi tidak bangkit, itu sama sekali tidak ada artinya. Dan kita juga harus tahu bahwa Yesuslah sumber dari kuasa ini, kuasa kebangkitan ini. Makanya Yesus harus kita panjat puji-pujian dan syukur. Ini salah satunya karena dia telah menyelamatkan kita dari hamba dosa. Jadi kita masuk ke dalam pelajaran selanjutnya, Kristus di atas segala sesuatu, segala kuasa. Maksudnya itu apa Pendeta? Kuasa seperti apa? Yesus itu di atas segala kuasa apa itu maksudnya? Oke lah, baik. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih atas pemaparannya saudara Marcel. Dikatakan bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak ada kuasa bagi kita untuk mendapatkan kemenangan itu, kebangkitan di masa akhir hidup kita ketika Yesus datang kedua kali. Jadi ada harapan bagi kita, ada kuasa kebangkitan di dalam Yesus Kristus karena Yesus telah menang atas kematian. Lalu ketika kita telah
belajar sebelumnya bahwa ketika kita berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan, kita meminta pengertian melalui Roh Kudus Tuhan, dan melalui Roh Kudus ini kita akan mengerti Kristus telah ditinggikan, dinaikkan, bahwa di dalam Yesus segala kekuasaan telah diberikan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, sebelumnya kita akan mempelajari dahulu, ternyata ada suatu kisah yang menarik dalam jemaat Efesus. Dikatakan demikian bahwa Efesus pada zaman Paulus adalah pusat seni gaib. Mengapa dikatakan pusat seni gaib? Ternyata saudara-saudaraku, sifat utama dari praktek sihir di seluruh dunia Helenistik adalah pengetahuan akan dunia roh yang memberikan pengaruh pada hampir setiap aspek kehidupan yang ada di kota Efesus. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata ada kuasa lain yang sangat berpengaruh pada zaman di mana Paulus hidup di daerah Efesus. Ketika dia mengetahui bahwa ada kuasa-kuasa gaib, ada kuasa-kuasa ilmu-ilmu sihir, praktek-praktek sihir, dunia-dunia roh orang mati yang telah memberikan pengaruh dan sangat berdampak atas kehidupan orang-orang Efesus, terutama juga memberikan dampak yang tidak baik kepada orang-orang, yaitu jemaat Efesus. Oleh karena itulah Paulus memberikan suatu nasihat bahwa kuasa-kuasa kegelapan itu, kuasa-kuasa dewa-dewa palsu, kuasa-kuasa roh-roh jahat, kuasa roh-roh ilmu-ilmu sihir, praktek-praktek sihir yang diminati oleh orang-orang Efesus pada saat itu jauh kalah dibandingkan dengan kuasa Yesus Kristus. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus telah dibangkitkan atas kematian seperti yang disampaikan oleh saudara Marcel. Dan dikatakan juga di dalam Efesus 1 ayat 20 dikatakan dengan demikian, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Apa artinya saudaraku? Ketika dikatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan dan ditempatkan di sebelah kanan Allah Bapa, itu mengartikan di sebelah kanan Allah Bapa itu bukan berarti dia duduk secara fisik di sebelah kanan Allah Bapa saja, tetapi di sebelah kanan Allah Bapa itu merupakan otoritas kekuasaan. Dan Yesus ditempatkan di sana mengartikan bahwa Yesus telah menerima segala kekuasaan yang telah diberikan kepada Yesus Kristus. Kuasa yang diterima bukan hanya di dunia ini, tetapi kuasa di sorga juga telah diserahkan di bawah kaki Kristus, di atas segala-galanya, seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 21, dikatakan bahwa kuasa Yesus itu jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan ayat 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi saudaraku, segala kekuasaan, kuasa, penguasa yang ada di dunia ini, kerajaan yang ada di dunia ini telah kalah di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Bahwa Yesus lebih tinggi dari segala-galanya. Makanya oleh karena itu Paulus meyakinkan jemaat Efesus bahwa Yesus telah memberikan kemenangan, bahwa Yesus telah berkuasa atas segala dewa-dewa mereka, atas segala roh-roh yang tidak memberikan kebenaran di dalam kehidupan mereka, bahwa spiritisme itu, praktek-praktek sihir itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kuasa kemenangan Yesus Kristus.
Oleh karena itu saudara-saudaraku, ketika kita percaya bahwa Yesus yang lebih tinggi dari segala-galanya, maka kita percaya bahwa kita pun akan memperoleh keselamatan itu, yaitu memasuki ke dalam kerajaan surga ketika Yesus datang kedua kali. Karena Yesus telah memberikan jaminan keselamatan oleh kemenangan, karena Yesus mempunyai kuasa kebangkitan, dan kita akan dibangkitkan dalam kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi dalam pelajaran kita pada hari Rabu ini, yang dapat saya sampaikan ialah bahwa kuasa Kristus itu berada di atas segala-galanya, dan Yesus telah berada di sebelah kanan Allah Bapa, telah menerima segala kekuasaan, dan segala sesuatu telah berada di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah diberikan juga kepada jemaat sebagai kepala, yang artinya ialah bagi kehidupan kita, bagi jemaat, dan bagi keluarga kita, di dalam kehidupan kita harus menjadikan Yesus yang lebih tinggi dari atas segala-galanya, dan kita harus meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan Yesus itu adalah kepala, dan kita harus mengikuti kepala itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus bukan ekor, bukan kehendak kita yang harus diikuti oleh Yesus, tetapi kita yang mengikuti kehendak Yesus Kristus. Oleh karena itulah kita harus membuat Yesus di atas segala-galanya, meninggikan Yesus di dalam kehidupan kita, menjadi prioritas di dalam kehidupan kita, melalui dekat kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saudaraku, dalam pelajaran kita hari Kamis dikatakan Yesus segala sesuatu dan jemaatnya. Kira-kira saudara Marcel, apa yang dimaksud dengan Yesus segala sesuatu dan jemaatnya? Baik, pendeta, terima kasih. Jadi kita masuk ke pelajaran hari Kamis mengenai Yesus segala sesuatu dan jemaatnya. Jadi mungkin kita sering mendengar frasa di Efesus 1:22 dikatakan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi di buku Mazmur telah ditulis lebih dahulu, akan dikatakan di Mazmur 110 ayat 1 katakan, akan kubuat musuh-musuhmu di bawah telapak kakimu. Jadi sama di sini juga di bawah kaki Kristus. Jadi Yesus, jadi kuasa-kuasa yang ada di dunia ini yang telah dipaparkan oleh PHD pendeta, bahwa itu semua ada di bawah kaki Yesus. Karena Yesus itu segala sesuatu, dan juga dia di atas segala sesuatu, sama juga including dengan kuasa-kuasa setan, termasuk juga kuasa-kuasa setan gaib yang sudah dipaparkan oleh pendeta Yusuf. Lalu di sini juga bahwa Yesus dikatakan dia menang atas semua kuasa jahat, dan Yesus harus ditinggikan karena dia adalah satu-satunya oknum yang mempunyai segala sesuatu, dan kuasa-kuasanya yang ada di dunia ini itu ada di punya dia, ada di bawah kakinya. Jadi itulah Yesus itu adalah segala sesuatu, dan Yesus adalah kepala dari gereja. Jadi di gereja juga kita harus fokusnya kepada Kristus. Yang paling pertama, ya, nomor satu, kita harus fokuskan kepada Kristus, bukan kepada teman atau bangunannya, tetapi kepada Kristus. Begitu dari pelajaran hari Kamis. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari pelajaran satu minggu ini, bahwa yang pertama, Paulus mengajarkan kita untuk berdoa. Kita berdoa, lalu berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita hikmat tentang pengharapan dan panggilannya yang telah dijanjikan Yesus kepada kita. Dan setelah kita mengetahui itu, kita juga mengetahui kebesaran Yesus, kebesarannya. Dia bisa bangkit dari kematian. Dia kuasa-kuasa setan yang ada di dunia ini juga punya dia, semua kuasa politik. Dan juga setelah kita mengetahui kuasanya, kita mengetahui bahwa kita mempunyai Tuhan yang berkuasa. Kita harus bersyukur dia bisa bersama kita selalu, karena kita ada di keterlibatan bersama dengan Yesus. Sekian dari kesimpulan saya, pendeta. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah disampaikan.
Saudaraku, melalui pelajaran kita ini, kita jangan pernah lagi ragu kepada Tuhan, karena Yesus telah menang dan telah ditinggikan dari atas segala-galanya. Bahwa Yesus telah memberikan jaminan bagi kita. Dia akan memberikan kemenangan kepada kita dan memberikan pengharapan bahwa kita akan memperoleh kehidupan kekal setelah Dia mengalami kebangkitan, dan Dia akan memberikan janji keselamatan kepada kita. Terimalah Yesus dan tetap setia kepada Tuhan, bahwa kita semua yang telah menerima kebenaran itu, Yesus Kristus berada di pihak kita, maka kita akan selalu menang. Tinggikan kuasa Yesus dalam kehidupanmu, jadikan Yesus dan Roh Kudus, dan selalu berdoa dalam kehidupanmu supaya engkau dituntun untuk mengenal Yesus dalam kehidupan. Saudara-saudara sekalian, saudaraku, untuk menutup akan pelajaran kita pada saat ini, saya mengundang kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di sorga, kami telah mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah pelajaran yang singkat ini yang telah kami pelajari boleh membawa suatu pedoman yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami rajin untuk berdoa kepada Tuhan, meminta bantuan Roh Kudus, dan kami akan mengerti kuasa Tuhan yang telah ditinggikan dan memberikan pengharapan kemenangan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, berkati kami di dalam kehidupan kami supaya tetap setia kepada Tuhan. Inilah dua permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Baik saudaraku, jika saudara merasa terberkati akan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan dukung kami selalu untuk membuat video-video selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Amin.